Apa jadinya jika sains dan spiritualitas ternyata menyatu dalam satu rahasia besar? Apa jadinya jika takdir penciptaan terukir dalam rumus yang paling fundamental, melampaui batas zaman dan peradaban? Bagaimana jika ternyata Tuhan, Sang Arsitek Agung, adalah entitas yang tak terbayangkan, sebuah sumber energi murni yang menjadi denyut nadi segala yang ada? Dan benarkah rumus paling terkenal di dunia, E sama dengan MC kuadrat, yang diungkapkan oleh Albert Einstein, sebenarnya adalah kunci tak terduga untuk memahami hakikat penciptaan itu sendiri? Rahasia E sama dengan MC kuadrat. Benarkah Tuhan adalah energi murni? Sains membuktikan hadis qudsi. Halo sahabat dengar semesta. Selamat datang kembali di channel yang berani menyelami samudera pengetahuan, menggabungkan pancaran bintang dari sains dengan kedalaman lautan spiritual. Hari ini, kita akan berlayar menuju cakrawala terdalam, sebuah topik yang begitu mendasar hingga seringkali luput dari kesadaran kita. Apakah Tuhan sejatinya adalah energi murni? Dan yang lebih mengejutkan lagi, apakah konsep ini yang kini mulai dikonfirmasi oleh teori fisika paling canggih sebenarnya telah dibisikkan dalam wahyu ilahi, tersembunyi dalam Al-Quran dan hadis qudsi, bahkan sebelum Einstein lahir dan merumuskan E sama dengan MC kuadrat? Mari kita buka mata hati dan pikiran kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memulai dengan sebuah pengakuan jujur, sebuah momen introspeksi mendalam di hadapan hamparan alam semesta yang begitu luas, tak terhingga, di mana galaksi-galaksi berputar dalam tarian kosmik yang membentang melintasi jarak yang tak terbayangkan. Kita, manusia, adalah titik yang nyaris tak terlihat, sebuah debu kosmik di antara miliaran bintang. Kita sering dengan mantap mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun mari kita tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur, berapa kali kita mengucapkannya dengan getaran yang sesungguhnya? Berapa kali kita mengucapkannya dengan kesadaran penuh, dengan getaran jiwa yang memahami bahwa ia adalah sumber dari seluruh energi yang menggerakkan alam semesta, seluruh materi yang membentuk wujud, seluruh waktu yang mengalir, dan seluruh ruang yang terbentang? Seringkali ucapan itu hanya bergema di bibir, sebuah ritual tanpa kedalaman, sebuah energi yang terputus, kosong. Padahal untuk benar-benar menghayati dan memahami kebesarannya yang sesungguhnya, kita harus terlebih dahulu memahami, bahkan sekecil apapun, posisi dan hakikat diri kita di hadapannya. Alam semesta ini, apa yang kita lihat dan rasakan, bukanlah sekedar kumpulan benda mati yang terpisah. Sebaliknya, alam semesta ini adalah lautan energi murni yang berdenyut, sebuah simfoni getaran yang tak pernah berhenti. Dan Anda yang saat ini sedang menyimak video ini, Anda adalah bagian tak terpisahkan dari getaran kosmik itu. Jika Anda berniat untuk menyaksikan Yang Maha Menyaksikan, Sang Sumber segala sesuatu, Anda harus terlebih dahulu memulai perjalanan ke dalam diri, menyaksikan dan merasakan energi yang bergetar dalam diri Anda sendiri. Fisika kuantum, manusia adalah energi terkonfigurasi. Kita hari ini, di zaman modern ini masih sering terperangkap dalam persepsi yang menganggap diri kita sebagai entitas yang padat, sebuah materi fisik yang kokoh, sebuah bungkus daging dan tulang. Tetapi, mari kita singkirkan ilusi materialistik ini sejenak dan lihat apa yang diungkapkan oleh cabang fisika paling revolusioner, fisika kuantum. Bayangkan sebuah atom, unit dasar terkecil dari materi yang menyusun seluruh keberadaan fisik kita,
termasuk tubuh Anda. Sekarang, bayangkan kita memperbesar atom tersebut, katakanlah hingga ukurannya sebesar stadion sepak bola yang megah. Di tengah lapangan yang luas itu, inti atomnya, terdiri dari proton dan neutron, hanya akan sebesar sebuah kelereng kecil. Lalu, apa yang mengisi 99,99999% sisanya? Jawabannya akan mengejutkan. Ruang kosong. Ya, Anda tidak salah mendengarnya. Tubuh Anda, kursi yang kini Anda duduki, ponsel yang Anda genggam erat, bahkan planet tempat kita berpijak, semuanya hampir seluruhnya tersusun dari ruang hampa yang luas. Lalu, jika sebagian besar adalah ruang kosong, apa sebenarnya yang kita sebut sebagai materi itu? Fisika modern memberikan definisi yang sangat elegan dan mendalam. Materi, pada hakikatnya adalah sekumpulan energi yang sedang berkonfigurasi. Materi adalah energi yang bergerak dengan kecepatan sangat lambat, sedemikian rupa hingga di mata indera kita, ia tampak padat dan stabil. Kita, sebagai manusia, sejatinya adalah manifestasi dari gelombang energi yang melambat drastis hingga mengambil bentuk partikel yang kita kenali sebagai diri kita. Jadi, kesimpulannya, Anda bukanlah sekadar seonggok daging dan tulang semata. Anda adalah, dan ini adalah kebenaran yang menakjubkan, energi kosmik yang kebetulan sedang mengambil konfigurasi atau bentuk manusia di momen waktu ini. Tuhan menjadi energi, hukum penciptaan, dan E sama dengan mc². Dari pemahaman fundamental ini, mari kita melangkah ke titik paling esensial dalam diskusi kita hari ini. Jika kita sebagai bagian terkecil dari alam semesta adalah energi yang terkonfigurasi dan seluruh alam semesta adalah lautan energi yang luas, lantas apa yang menjadi sumber utama dari seluruh energi fundamental ini? Apa yang menjadi pondasi dari keberadaan ini? Dalam tradisi spiritual tertinggi, dalam berbagai ajaran mistik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, disebutkan sebuah konsep yang sangat mendasar, bahwa hal pertama yang Tuhan ciptakan adalah esensi energi murni. Di dalam Islam, konsep ini sering dihubungkan dengan penciptaan Nur Muhammad, sebuah cahaya suci yang terpuji yang merupakan manifestasi awal dari kehendaknya yang absolut. Ini adalah denyut pertama, getaran pertama dari realitas yang akan menjelma. Sekarang, mari kita sandingkan gagasan spiritual ini dengan salah satu penemuan ilmiah paling revolusioner di abad ke-20, rumus E sama dengan mc² dari Albert Einstein. Rumus ini, hukum kesetaraan massa energi, secara harfiah menyatakan bahwa energi E setara dengan massa M dikalikan kecepatan cahaya c². Apa artinya ini bagi kita? Persamaan ini secara fundamental membuktikan bahwa materi dan energi bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Materi hanyalah energi yang terkunci atau terkondensasi, dan energi adalah materi yang telah terbebaskan, mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dengan kata lain, dalam esensinya tidak ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Jika Sang Pencipta, Tuhan, adalah sumber tunggal dari segala yang ada, dan segala yang ada baik yang tampak maupun yang tak tampak sejatinya berasal dari energi, maka pernyataan bahwa Tuhan adalah energi murni bukanlah sekedar metafora spiritual yang indah, melainkan sebuah kesimpulan logis yang sangat mendalam. Pernyataan ini adalah terjemahan spiritual dari sunnatullah, hukum-hukum alam semesta yang telah diatur olehnya, yang kini mulai kita pahami melalui sains. Stardust, jejak bintang dalam tubuh kita. Terdapat bukti fisik lain yang jauh lebih puitis dan langsung, membuktikan koneksi kita yang tak terputuskan dengan sumber energi kosmik fundamental. Bukti yang mengatakan bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta itu sendiri. Para ilmuwan, dalam ungkapan yang memukau,
telah menegaskan bahwa kita adalah, ya, debu bintang, atau yang dikenal sebagai stardust. Coba kita perhatikan komposisi tubuh kita. Lebih dari 99% massa tubuh Anda tersusun dari atom-atom dasar seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Unsur-unsur esensial ini yang membentuk darah, tulang, otot, dan jaringan vital kita ternyata tidaklah tercipta di planet bumi ini. Mereka adalah hasil dari proses fusi nuklir yang dahsyat dan spektakuler di jantung bintang-bintang raksasa yang telah mati dalam peristiwa kosmik yang dikenal sebagai supernova, ledakan bintang yang memekakkan telinga alam semesta. Ya, Anda tidak salah mendengarnya. Atom-atom yang saat ini menyusun ujung jari Anda, atom-atom yang berdenyut dalam detak jantung Anda, atom-atom yang membentuk kesadaran Anda, mereka semua pernah menjadi bagian dari bintang purba yang meledak miliaran tahun lalu. Secara fisik, kita adalah debu kosmik yang telah mengembara melintasi ruang dan waktu. Kita adalah sisa-sisa energi dari bintang-bintang yang telah padam, yang kini berkumpul dan mengambil konfigurasi kehidupan di planet yang kita cintai ini. Kita adalah konfigurasi energi yang berumur 13,8 miliar tahun, terhubung langsung dengan awal mula alam semesta. Secara spiritual, keberadaan tubuh bintang ini, tubuh yang terbuat dari debu kosmik, adalah sarana, wadah yang luar biasa, yang diciptakan untuk satu tujuan yang lebih besar, untuk menjadi alat kesadaran, untuk menyaksikan dan mengenal Yang Maha Agung. Anda, kini, adalah bintang yang telah memiliki kesadaran diri, sebuah bintang yang sedang berjalan di muka bumi. Puncak kesadaran, rohku, dan insan kamil. Disinilah letak kunci puncaknya, saudaraku. Jika alam semesta adalah pancaran energinya, dan kita adalah manifestasi dan konfigurasi energi kosmik dari energi tersebut, lalu di manakah letak hakikat keilahian itu dalam diri kita? Di mana kita bisa menemukan jejak sang sumber? Ilmu pengetahuan modern melalui astronom visioner Carl Sagan pernah mengungkapkan sebuah kebenaran yang begitu puitis dan mendalam. We are a way for the cosmos to know itself. Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengenal dan menyadari keberadaannya sendiri. Pernyataan yang lahir dari pengamatan teleskop dan perhitungan fisika ini sesungguhnya selaras dengan ajaran spiritual yang telah diungkapkan kepada umat manusia ribuan tahun yang lalu. Mari kita renungkan sebuah hadits qudsi yang agung, sebuah firman langsung dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah langit dan bumiku memuat mendekap aku, akan tetapi hati hambaku yang berimanlah yang memuat mendekap aku. Jika hadits qudsi ini berbicara tentang tempat atau wadah keberadaan ilahi di dalam diri, dan Carl Sagan berbicara tentang kesadaran universal yang terwujud melalui kita, maka kesimpulan yang mereka tawarkan adalah sama, saling melengkapi. 1. Diri sebagai wadah keberadaan ilahi. Hadits qudsi dengan tegas menegaskan bahwa sang sumber energi tunggal, Tuhan, bersemayam, hadir dan berdenyut di dalam hati sebagai pusat kesadaran dan spiritualitas manusia yang beriman. Hati inilah yang menjadi tembok bagi keagungannya. 2. Diri sebagai agen kesadaran kosmik. Sagan dari sudut pandang sains menegaskan bahwa tubuh bintang kita, susunan atom dari stardust,
adalah satu-satunya bagian dari keseluruhan kosmos yang memiliki kemampuan unik untuk menyadari dirinya sendiri, untuk merefleksikan, dan pada akhirnya untuk mengenal sang sumber dari keberadaannya. Penciptaan manusia demikian bukanlah sebuah kebetulan acak dalam proses evolusi kosmik. Ia adalah penegasan ilahiyah yang paling agung, terukir dalam firman-Nya. Lalu aku meniupkan kepadanya sebagian dari ruhku. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Kata kunci di sini adalah min ruhi, dari ruhku. Ini mengiratkan bahwa tidak ada roh Anda yang terpisah dari roh ilahi. Tidak ada energi Anda yang asli selain energinya yang memanifestasikan diri melalui Anda. Kita sejatinya hanyalah sebuah cermin kosmik yang memantulkan cahaya abadi dari sang sumber. Kita adalah realitas di mana Yang Maha menyaksikan dirinya sendiri melalui persepsi dan kesadaran kita. Inilah janji agung yang tertera dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit, alam semesta, dan pada diri mereka sendiri. Saudaraku, Anda tidak perlu lagi mencari kebenaran sejati di ufuk yang jauh atau di kedalaman ruang angkasa yang tak terjangkau. Alam semesta terbaik untuk dijelajahi, alam semesta yang paling akurat, alam semesta yang paling relevan ada di dalam diri Anda. Keberadaan ilahi, esensi energi murni ada di dalam diri Anda. Tugas kita bukanlah mencari Tuhan, sebab Ia telah hadir. Tugas kita adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam diri kita, ego, keserakahan, keangkuhan, ketidaktahuan, agar energi murni itu dapat mengalir tanpa terhalang, agar kesadaran kita terhubung sepenuhnya dengan sumbernya. Kesimpulan, Tuhan adalah sumber energi segala-galanya. Maka, benarkah definisi bahwa Tuhan adalah energi murni? Jika kita memahami energi murni sebagai sumber tunggal dari segala energi, segala materi, segala bentuk kehidupan, dan segala kesadaran yang ada di alam semesta ini, maka jawabannya adalah sangat mungkin ya. Rumus E sama dengan mc kuadrat yang diungkapkan oleh Einstein bukanlah penemuan yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan justru sebuah bukti ilmiah yang menakjubkan atas kebenaran spiritual yang telah diwahyukan ribuan tahun lalu. Sains dan spiritualitas pada kenyataannya tidak pernah bertolak belakang, melainkan saling menguatkan ketika kita memahami keduanya secara mendalam. Rahasia terbesar keberadaan bukanlah terletak di luar sana, di bintang-bintang yang jauh, melainkan di dalam diri kita. Di sanalah kita dapat menemukan jejaknya, jejak energi ilahi yang mengalir dalam setiap atom kehidupan, dalam setiap denyut kesadaran. Saudaraku, marilah kita akhiri ritual Allahu Akbar yang kosong dan tanpa getaran. Mari kita hidupkan maknanya sebagai getaran energi kesadaran yang mendalam, kesadaran bahwa kita adalah manifestasi dari Stardust, ciptaan yang ditiupkan rohnya, sebuah wadah bagi energi ilahi yang tak terbatas. Jika Anda merasakan getaran dari perenungan ini, jika pemahaman bahwa diri Anda adalah energi, bukan sekadar materi, mulai beresonansi dalam jiwa Anda, janganlah berhenti di sini.
Berikanlah tanda kehadiran Anda dengan menekan tombol like. Tinggalkan komentar Anda yang berharga dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik. Dan sebagai penutup renungan kita hari ini, saya ingin mendengar suara Anda. Jawablah di kolom komentar di bawah. Menurut Anda, apa implikasi terbesar dari kesadaran bahwa Tuhan adalah energi yang tak terbatas bagi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajah rahasia-rahasia semesta yang menakjubkan bersama Denyar Semesta. Tetaplah bergetar dalam kebenaran. Tetaplah bergetar dalam kebenaran. Tetaplah bergetar dalam kebenaran.